Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, pengantar bisnis kelas MB4203, izin untuk mempresentasikan mengenai analisis perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2019. Tim kami beranggotakan Iman Abdul Rahman, Dewi Purwati, Elsa Hanipan, Anissa Putri Nurlianti, dan Denda Rizky Nugraha. Di sini kami akan membahas mengenai ringkasan eksekutif, deskripsi perusahaan, produk layanan dan situs web, manajemen dan organisasi, analisis pemasaran, dan analisis laba rugi. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP merupakan salah satu produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka, dengan kegiatan usaha utama antara lain mie instan, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus, serta minuman. Guna mendukung kegiatan usaha utamanya, ICBP juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang memproduksi baik kemasan fleksibel maupun karton. Tujuan didirikannya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah untuk mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang, serta berperan dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menawarkan berbagai pilihan produk solusi sehari-hari bagi konsumen di segala usia dan segmen pasar, melalui lebih dari 40 merek produk. Keunggulan competitive advantage yaitu dengan didukung oleh jaringan distribusi yang ekstensif dari perusahaan induk. Sebagian besar produk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk telah tersedia di seluruh Nusantara. Walaupun ICBP baru berdiri sebagai entitas terpisah di tahun 2009 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010, berbagai kegiatan usahanya telah dijalankan oleh grup produk konsumen bermerek dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk sejak awal tahun 80-an. Kini banyak merek produk ICBP yang menjadi pemimpin di masing-masing segmen pasarnya. Kemudian ada deskripsi perusahaan. Nama bisnis Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pernyataan misi, senantiasa melakukan inovasi, menyediakan produk berkualitas, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, kemudian meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Perusahaan filosofi dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas, kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Visi perusahaan, produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka, tujuan dan pencapaian, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang, dan juga di sini terdapat beberapa pencapaian dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Kemudian produk layanan dan situs web. Hidup produk atau layanan. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam produksi mie instan dalam kemasan. Perusahaan juga memproduksi produk-produk susu, makanan ringan, biskuit, penyedap makanan, minuman, dan nutrisi, serta makanan khusus yang terdiri atas makanan balita, bayi, serta ibu hamil dan menyusui. Perusahaan juga bergerak dalam bisnis kemasan sebagai divisi pendukung yang menawarkan kemasan fleksibel dan bergelombang. Merek besarnya termasuk Indomie, Supermie, Sarimi, Indomie, dan lain sebagainya. Beberapa anak perusahaannya seperti PT Indolacto dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada manfaat khusus. Manfaat dari mie instan Indomie yaitu yang pertama, sumber energi selain nasi, yang kedua, pelengkap asupan nutrisi, yang ketiga, menunjang kinerja tubuh, yang keempat, mengontrol berat badan, yang kelima, bisa menambah dan mengembalikan nafsu makan, dan yang terakhir, makanan praktis yang bisa mengenyangkan. Lalu selanjutnya ada fitur unik dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Fitur uniknya itu yang pertama memiliki hak paten atas nama produknya, yang dua melakukan pembaruan lisensi di lini bisnis mie instan dan dilisensikan ke beberapa negara, dan menyuplai bumbu dan kemasan mie instan ke beberapa negara.
Lalu selanjutnya ada produksi dan pengiriman. Produksi yang dilakukan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini yaitu produksinya disesuaikan dengan permintaan pasar dengan proses distribusi yang pertama pada produsen, lalu ke wholesaler, ke retail, dan yang paling terakhir ke konsumen. Dengan daftar wholesaler seperti Giant, Hypermart, Carrefour, dan lain-lain. Selain itu juga dijual seperti di retail Indomaret dan penjual warung-warung kelontong yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu ada daftar distributor utama PT Indofood, yaitu PT Indomarko Adiprima, PT Trisama Makmur, PT Putri Daya Usaha Utama, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya ada produk atau deskripsi layanan. Yang pertama ada Indomie. Indomie ini yaitu nama merek mie instan yang diproduksi oleh PT Indofood yang dibanderol dengan harga 90.000 hingga 100.000 per 40 pieces. Yang kedua ada Indomilk yaitu susu kental manis yang diproduksi oleh PT Indofood yang dibanderol dengan harga 5.400 hingga 8.400 per pieces. Lalu selanjutnya ada kecap piring Lombok yang dibanderol dengan harga 12.000 hingga 17.000. Lalu selanjutnya ada Citato, yaitu ciki yang diproduksi oleh PT Indofood yang dibanderol dengan harga 4.000 hingga 26.000. Dan masih banyak jenis-jenis ciki yang diproduksi oleh PT Indofood. Selain itu, PT Indofood juga memproduksi Promina, yaitu makanan bayi yang dibanderol dengan harga 6.000 hingga 58.000. Dan yang terakhir ada bubur sereal susu bayi yang dibanderol dengan harga 8.000 hingga 35.000. Lalu selanjutnya ada nama situs web. Nama situs web dari Indofood yaitu www.indofoodcbp.com. Lalu ada kegunaan situs web yaitu situs web perusahaan ini dapat memberikan informasi yang lengkap kepada pelanggan. Lalu ada informasi kualitas situs web. Informasi yang dapat diberikan oleh perusahaan melalui situs web ini dapat berisikan alamat email dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Lalu selanjutnya ada interaksi kualitas situs web. Interaksi yang diberikan oleh perusahaan yaitu masyarakat dan investor bisa mengakses web jika ingin mengetahui informasi tentang perseroan atau laporan keuangan. Lalu yang terakhir ada keamanan kualitas situs web. Website Indofood memiliki resiko keamanan yang sangat rendah. Maka dari itu, Indofood harus meningkatkan malware detected dan defacement detected agar server website tidak down. Lalu selanjutnya ada manajemen dan organisasi. Berikut ada beberapa biografi tokoh-tokoh yang berperan pada PT Indofood. Yang pertama ada Francisus Welirang. Beliau lahir di Padang, Sumatera Barat 9 November 1951 dan beliau menjabat sebagai Direktur PT Indofood. Lalu selanjutnya ada Bapak Paulus Molyonoto. Beliau berwarga negara Indonesia dan beliau menjabat sebagai Direktur sekaligus Komisaris pada PT Indofood. Lalu selanjutnya ada Bapak Alamsyah. Beliau berwarga negara Indonesia, pertama kali diangkat sebagai Komisaris PT Indofood berdasarkan keputusan RUPST tahun 2009. Lalu selanjutnya ada Bapak Anton Salim. Beliau seorang pengusaha Indonesia dan menjabat sebagai Direktur Indofood sejak 2009. Lalu selanjutnya ada Bapak Thomas Chi yang berusia 56 tahun, berwarga negara Indonesia, dan beliau menjabat sebagai Komisaris sekaligus Direktur PT Indofood Sukses Makmur. Lalu selanjutnya ada Bapak Taufik Wiratmaja. Beliau berusia 61 tahun, berwarga negara Indonesia, dan beliau menjabat sebagai Komisaris dan Direktur PT Indofood. Dan selanjutnya ada Bapak F.G. Winarno. Beliau berwarga negara Indonesia dan diangkat pertama kali sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPST Perseroan pada tahun 2010. Dan terakhir diangkat kembali pada tahun 2018. Beliau juga menjabat sebagai komisaris pada PT Indofood. Yang kedelapan itu ada Bapak Hans Kartika Hadi, di mana dia adalah warga negara Indonesia, pertama kali diangkat sebagai komisaris independen berdasarkan keputusan RUPST pada tahun 2015 hingga 2018. Ada Bapak Aprigio Handojo Kristanto, dia adalah warga negara Indonesia, diangkat pertama kali sebagai komisaris independen berdasarkan keputusan RUPST pada tahun 2016, kemudian ia diangkat kembali pada tahun 2018.
Yang ke-10 ini ada Bapak Aksan Salim. Ia adalah warga negara Indonesia yang pertama kali diangkat menjadi anggota komisaris perseroan berdasarkan hasil keputusan sirkular para pemegang saham perseroan pada tahun 2007. Kemudian ia diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPST pada tahun 2019. Yang ke-11 ada Bapak Darmawan Sartito. Dia diangkat sebagai Direktur PT Indofood pada tahun 2015 hingga sekarang. Yang ke-12 itu ada Ibu Werianti Setiawan. Ia adalah pertama kali diangkat sebagai Direktur PT Indofood berdasarkan keputusan RUPST pada tahun 2009. Kemudian ia diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPST pada tahun 2012. Yang ke-13 ada Bapak Hendra Wijaja. Dia adalah warga negara Indonesia yang pertama kali diangkat sebagai anggota komisaris perseroan berdasarkan keputusan RUPST pada tahun 2013, kemudian ia diangkat kembali pada tahun 2019. Yang ke-14 ini ada Bapak Suaini Suryadi. Dia adalah warga negara Indonesia yang pertama kali diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan hasil keputusan RUPST pada tahun 2019. Yang ke-15 ada Bapak Sulianto Pratama. Ia adalah warga negara Indonesia yang diangkat sebagai direktur berdasarkan hasil keputusan RUPST pada tahun 2019. Di sini ada kesenjangan dalam manajemen atau pengalaman. Sebagai perusahaan yang dinamis dan berupaya mengembangkan berbagai inovasi dalam perusahaan, PT Indofood melakukan beberapa hal. Di antaranya ada yang pertama itu ada fokus pada pengembangan kompetensi teknis. Yang kedua, pada level yang lebih tinggi, karyawan dibekali dengan kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Yang ketiga, tersedianya fasilitas pelatihan untuk mendukung proses pembelajaran. Dan yang keempat, membekali karyawan dengan modul pelatihan dan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kelima, training dilaksanakan oleh trainer internal atau konsultan kompeten dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan serta terus memperbarui teknik pelatihan. Praktik pelatihan yang diterapkan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang profil dan bisnis proses perusahaan sehingga masing-masing karyawan dapat meningkatkan kemampuan dan mengaplikasikannya ke dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Untuk memastikan kinerja SDM yang dapat menunjang pencapaian target kinerja perusahaan, maka perusahaan melakukan pembaruan sistem performance management yang menjadi dasar bagi seluruh perusahaan dalam mengelola target masing-masing individu, serta pemantauan dan pengukuran kinerja bagi setiap SDM. Agar mencapai suasana real di lapangan serta pemantauan hasil peningkatan produktivitas yang secara nyata di lapangan, maka perusahaan melakukan pembinaan hubungan industrial dalam segala hal agenda pengelolaan SDM melalui komunikasi dan hubungan dua arah dengan segenap SDM dan serikat pekerja secara intensif dan berkelanjutan, guna menjamin tercapainya lingkungan kerja yang kondusif bagi peningkatan kinerja dan pengembangan organisasi yang optimal. Di sini ada sistem informasi, di mana sistem informasi yang digunakan oleh PT Indofood yaitu adalah ERP, Enterprise Resource Planning. Di sini digunakan untuk menangani dan mengelola seluruh aktivitas perusahaan seperti manajemen keuangan, produksi, pengaturan proses distribusi, supply chain logistik, marketing, proses manufaktur, pencatatan ketersediaan stok bahan baku dan inventory, serta melindungi data dan informasi penting milik perusahaan. Ada analisis pemasaran, di mana di sini kita melakukan analisis SWOT. Yang pertama itu pada produk atau layanan yang memiliki kekuatan. Di sini cita rasa khas Indonesia. PT Indofood berusaha untuk menghadirkan produk-produk khas dalam negeri. Kelemahannya ini ketersediaan bahan baku yang belum mencukupi, khususnya produksi ke luar negeri. Ada peluang segmentasi pasar yang tidak terlalu signifikan karena produk yang dihasilkan terus menyesuaikan berdasarkan para konsumennya. Yang ketiga itu, yang keempat ada ancaman dan penawaran. Terus dihadapi dengan pesaing-pesaing baru dan jenis-jenis produk yang sama. Selanjutnya ada merek atau pemasaran. Kekuatannya, brand telah dikenal lama oleh masyarakat. Kelemahan, terlalu banyak merek atau brand yang dikeluarkan. Peluangnya memanfaatkan e-bisnis untuk memanfaatkan pangsa pasar. Ancamannya, tidak berfokus terhadap satu jenis produk. Yang kedua, ada staff. Kekuatan, banyak ide baru yang didapat untuk menemukan produk-produk baru. Kelemahannya, adanya perbedaan pendapat yang menimbulkan perpecahan. Peluangnya, anggota memiliki ide baru yang belum dimiliki perusahaan lain. Dan memiliki ancaman, yaitu banyak perusahaan yang memasang gaji besar sehingga membuat karyawan tergiur.
Selanjutnya ada pasar. Kekuatannya sebagai produk yang top of mind. Kelemahannya permintaan pasar yang belum terpenuhi. Peluangnya terciptanya segmentasi pasar yang baru dan ancamannya semakin ketat persaingan produk karena produk yang sejenis. Selanjutnya ada keuangan. Kekuatannya kondisi keuangan yang kuat dilihat dari kepemilikan saham. Kelemahannya besarnya biaya pemasaran untuk memasarkan produk. Peluangnya naiknya harga makanan pokok. Selanjutnya ada ancaman, krisis keuangan, serta adanya biaya pajak. Selanjutnya ada operasi manajemen. Kekuatannya memiliki banyak anak perusahaan. Kelemahannya banyak tenaga kerja, belum ketidakstabilannya penjualan produk. Peluangnya memanfaatkan teknologi digital untuk membantu mengelola perusahaan. Ancamannya dihadapi dengan perusahaan yang menggunakan sistem yang lebih canggih. Selanjutnya, salah satu kekuatan PT Indofood adalah memiliki modal yang kuat yang dapat digunakan untuk memproduksi produk yang lebih banyak lagi. Yang kedua, langkah selanjutnya yaitu memperbaiki sistem operasi perusahaan untuk mencakup permintaan produk yang tinggi. Tujuan jangka menengah yang dapat dilakukan yaitu mempertahankan brand image dari produk-produk PT Indofood. Selanjutnya ada analisis persaingan. Produk sangat penting bagi pelanggan karena kualitas produk yang dipertahankan. Harga yang mayoritas masyarakat lebih mementingkan harga dibandingkan kualitas. Kualitas dengan adanya kualitas yang beragam dapat diterima oleh seluruh kalangan. Layanan memiliki tenaga kerja yang terampil. Kelan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen. Keahlian, segala aspek sumber daya manusia berpengaruh di dalamnya. Reputasi perusahaan besar yang berdominasi di Indonesia. Lokasi, banyak sekali outlet untuk memudahkan konsumen. Penampilan, packaging yang menarik sehingga dapat menarik banyak pelanggan. Metode penjualan, tersedianya produk di warung, minimarket, supermarket, dan lain sebagainya. Kebijakan kredit, adanya kebijakan ini untuk memudahkan distributor menyetok barang. Iklan, membuat masyarakat lebih tahu perusahaan ini. Image atau citra, perusahaan yang aktif di bidang kemanusiaan. Selanjutnya ada analisis laba rugi. Yang pertama ada current ratio, rumusnya itu current asset dibagi current liabilities dan mendapat angka 2,54. Yang kedua ada achieved ratio, rumusnya itu current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities dan mendapatkan hasil 1,95. Selanjutnya ada cash ratio dengan rumus cash and cash equivalent dibagi current liabilities mendapatkan hasil 1,275. Nah, selanjutnya ada operating cash flow ratio dengan rumus operating cash flow dibagi current liabilities dengan angka yang didapat 1,13. Kemudian ada debt ratio dengan rumus total liabilities dibagi total asset dengan angka yang didapat 0,311. Kemudian ada interest coverage ratio dengan rumus operating income dibagi interest expenses dengan angka yang didapat 48,112. Yang ketujuh ada asset turnover ratio dengan rumus net sales per average total asset dengan angka yang didapat 1,157. Kemudian ada inventory turnover ratio dengan rumus cost of goods sold dibagi average inventory dengan angka yang didapat 7,114. Kemudian ada receivable turnover ratio dengan rumus net credit sales dibagi average account receivable dengan angka 10,345. Kemudian ada gross margin ratio dengan rumus gross profit dibagi net sales dengan angka 0,341. Nah, yang 11 ada operating margin ratio dengan rumus operating income dibagi net sales dengan angka yang didapat 0,175. Kemudian ada return on asset ratio dengan rumus net income dibagi total aset dengan angka yang didapat 0,138. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Den.